Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Umi. Kali ini di pembelajaran PPKN, Ustazah Umi akan membahas tentang hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak di masyarakat. Kewajiban dan hak itu adalah sebagai berikut. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dikerjakan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Nah, lebih jelasnya, hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Berikut ini adalah beberapa macam kewajiban ya. Yang pertama adalah kewajiban sebagai anggota keluarga. Di sini ada gambar yang menunjukkan tentang salah satu kewajiban sebagai anggota keluarga, yaitu merapikan tempat tidur pada saat pagi hari. Nah, selain itu, kewajiban kalian sebagai anggota keluarga itu apa? Yang pertama, yang kedua, karena yang pertama ini tadi adalah merapikan tempat tidur ya. Yang kedua adalah membantu orang tua di rumah. Ya, contohnya membersihkan rumah, membantu mencuci piring, membantu memasak, dan lain-lain. Itu adalah kewajiban kalian sebagai anggota keluarga. Apalagi sebagai anggota keluarga, kewajiban kalian adalah mematuhi kedua orang tua dan mematuhi orang yang lebih tua dari kalian. Di dalam satu rumah, kalian kan tidak hanya bersama orang tua, ada juga yang ada neneknya atau kakeknya, pamannya, bibinya, dan anggota keluarga lain yang lebih tua dari kalian. Nah, itu kalian wajib menghormati dan wajib mematuhi mereka. Selanjutnya adalah kewajiban sebagai warga sekolah. Di sini adalah mengikuti upacara bendera di sekolah. Selain itu apalagi Ustazah? Selain itu adalah mematuhi tata tertib di sekolah, mematuhi perintah Ustadz dan Ustadzah, dan melaksanakan semua aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah kewajiban sebagai warga masyarakat. Di sini ada contohnya adalah menaati peraturan lalu lintas. Kewajiban warga masyarakat. Kewajiban warga masyarakat itu yang pertama adalah melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat. Apa saja itu? Yang pertama adalah mematuhi peraturan lalu lintas, yaitu dengan cara berjalan di trotoar bagi pejalan kaki. Pejalan kaki itu memiliki tempat sendiri untuk berjalan, itu dinamakan trotoar. Nah, jadi jika kalian berjalan kaki, kalian itu berjalanlah di trotoar, jangan di jalan, walaupun di pinggir jalan, karena itu adalah tempat untuk kendaraan bermotor ataupun sepeda untuk berjalan. Nah, trotoar juga bukan tempat untuk kendaraan bermotor. Jadi jika menggunakan kendaraan bermotor lewat trotoar itu disebut melanggar peraturan lalu lintas. Selanjutnya adalah menggunakan helm saat berkendara motor. Nah, jika menggunakan motor itu kewajibannya adalah menggunakan helm. Selain menggunakan helm itu adalah memiliki surat-surat yang lengkap. Surat-suratnya apa saja? Yang pertama adalah SIM. Apa itu SIM? SIM itu adalah surat izin mengemudi. Yang kedua adalah STNK. Apa itu STNK? Surat tanda nomor kendaraan. Nah, itu adalah dua surat penting yang harus dimiliki oleh
pengguna sepeda motor ataupun mobil. Nah, jika pengguna sepeda motor wajib menggunakan helm, berbeda dengan pengguna mobil atau kendaraan beroda 4 dan lebih dari 4, itu adalah menggunakan seat belt. Atau itu seat belt? Seat belt itu adalah sabuk pengaman. Jadi sabuk pengaman itu fungsinya untuk keamanan dalam berkendara. Nah, selain itu tadi masih ada satu lagi benda yang wajib digunakan bukan hanya pejalan kaki tapi juga kendaraan bermotor, yaitu masker. Ya, untuk sekarang masa pandemi ini wajib menggunakan masker di mana saja. Walaupun kalian naik mobil, itu tetap memiliki kewajiban menggunakan masker. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan di tempat umum. Membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah itu ya di tempat sampah, bukan di kantong temannya, bukan di pinggir tempat sampah. Loh, ini kan sudah di dekat tempat sampah. Beda, karena belum masuk ke tempat sampahnya itu masih disebut membuang sampah sembarangan. Ya, yang selanjutnya adalah mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal. Contohnya, turut aktif menciptakan keamanan. Ya, menciptakan keamanan itu macam-macam. Selain menjaga keamanan seperti pos kamling ataupun ronda malam, juga tidak melakukan kegiatan yang mengganggu di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Kegiatan itu apa aja? Macam-macam. Terus apa contohnya itu diantaranya itu adalah dilarang bertengkar di jalan, itu merupakan contoh menciptakan keamanan. Yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan dan fasilitas umum. Menjaga kebersihan itu bukan hanya di lingkungan saja ya, tapi juga menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan di dalam rumah, di lingkungan sekitar, di sekolah, dimanapun tuh wajib melaksanakan menjaga kebersihan. Yang terakhir adalah melapor kepada ketua RT jika ada tamu yang menginap. Nah, maksudnya tamu yang menginap itu apa? Ada saudara yang dari luar. Sebentar, videonya kok muncul sendiri ya. Contohnya adalah jika ada saudara dari luar atau maksudnya luar kota, itu menginap, itu kita harus lapor dulu kepada ketua RT. Jadi jika suatu saat ada apa-apa, ketua RT pun bisa menjadi apa? Bisa membantu kita, ya. Nah, di sini Ustadzah akan memunculkan atau akan memperlihatkan video tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Melanggar rambu dilarang berhenti biasanya menjadi penyebab timbulnya kecelakaan. Apabila ada mobil yang berhenti di tempat dilarang, seperti gambar yang dilingkari itu, maka kendaraan di belakangnya akan mengontrol. Dampak buruknya akan terjadi kemacetan. Arti warna pada rambu lalu lintas. Merah, berhenti. Kuning, siap-siap untuk memulai berjalan. Dan hijau, kendaraan boleh berjalan. Suasana menjadi tidak tertib jika tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Seperti di gambar itu yang dilingkari merah. Itu merupakan contoh kendaraan yang tidak tertib dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ingat ya, kita harus selalu mematuhi peraturan lalu lintas agar tercipta suasana yang nyaman dan
Itu tadi merupakan contoh video dari tidak mematuhi ataupun contoh-contoh rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua adalah manfaat melaksanakan kewajiban. Manfaatnya itu apa saja? Yang pertama adalah lingkungan menjadi tertib. Lingkungan yang tertib membuat kita nyaman beraktivitas. Contohnya itu ada anak-anak riang bermain, anak-anak bermain dengan riang karena lingkungan menjadi tertib sehingga mereka nyaman dalam bermain. Kedua adalah lingkungan menjadi bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih akan membuat kita terhindar dari penyakit. Bersih, terus selain lingkungan yang bersih, udara sehat, udara segar, itu membuat kita nyaman. Yang ketiga, terciptanya kerukunan antar warga. Menghormati dan menghargai orang lain itu akan menciptakan kerukunan. Warga hidup dengan rukun. Nah, jika salah satu warga kita membuat keonaran, itu pasti di dalam lingkungan akan terjadi ketegangan. Tidak menjadi nyaman lagi karena banyak suasananya terasa tidak nyaman. Karena ketegangan tersebut. Jika kamu ingin melihat manfaat mematuhi peraturan, ayo saksikan video berikut. Sebentar ya. Berikut ini adalah contoh-contohnya ya, manfaat apa saja yang pernah kamu rasakan setelah melaksanakan kewajiban. Manfaatnya itu seperti itu tadi, setelah melaksanakan kewajiban, kalian akan mendapatkan sesuatu. Nah, pengertian dari hak itu tadi apa? Sesuatu yang didapat setelah melaksanakan kewajiban. Nah, selain kewajiban, kita juga memiliki hak. Dimanapun kita juga memiliki hak. Yang pertama adalah di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Apa saja itu? Yang pertama adalah hak di rumah. Hak di rumah itu contohnya adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Kasih sayang itu adalah hak untuk kalian. Yang kedua adalah kita berhak bertanya kepada guru. Hak anak di sekolah itu adalah berhak bertanya kepada guru. Selain itu, berhak mendapatkan ilmu dari guru. Berhak mendapatkan pengetahuan dari guru. Itu adalah hak yang dimiliki anak ketika berada di sekolah. Hak kita sebagai warga masyarakat. Pertama adalah hak menggunakan fasilitas umum. Contohnya itu hak anak untuk bermain di tempat bermain. Yang kedua, hak mengikuti kegiatan warga. Contohnya olahraga bersama. Terus kegiatan yang lain-lain. Seperti ada lomba 17-an, kita punya hak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan lain-lain. Setelah itu, apalagi? Bentar. Apa saja kewajiban dan hak kita di masyarakat? Ayo kita kenali melalui video. Masyarakat, misalnya mematuhi peraturan lalu lintas yang beraturan tepat. Karena ada sedikit kesalahan, saya ulangi videonya dari awal ya. Kewajiban dan hak di masyarakat. Apakah kamu masih ingat arti kewajiban?
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Ingat ya teman-teman, kita harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat. Misalnya, mematuhi peraturan lalu lintas dan peraturan tempat tinggal. Kita juga harus menjaga kebersihan di tempat umum. Kita akan mendapat manfaat jika selalu mematuhi dan melaksanakan kewajiban. Manfaat-manfaat tersebut antara lain, tercipta lingkungan yang tertib dan teratur, sehingga suasana menjadi nyaman. Jika kita selalu menjaga kebersihan, maka lingkungan juga menjadi bersih, sehingga kita terhindar dari penyakit. Kerukunan antar warga pun akan tercipta jika kita selalu menghormati dan menghargai orang lain. Apakah kamu masih ingat arti hak? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Contoh-contoh hak di lingkungan masyarakat antara lain menggunakan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan taman bermain. Selain itu, kita juga berhak mengikuti kegiatan warga, seperti posyandu dan senam bersama. Seperti itu tadi. Pasti kalian paham kan? Selanjutnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang pertama itu kita harus mengutamakan kewajiban daripada hak. Kewajiban mengenakan helm saat berkendara dengan sepeda motor. Sedangkan hak menggunakan jalan di jalan raya. Nah, jadi ini yang pertama adalah kewajiban kalian. Kewajiban kalian itu jika berkendara motor harus menggunakan helm. Nah, hak kalian di jalan adalah menggunakan jalan raya. Itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, kewajiban kalian adalah mengantri dengan tertib saat membeli tiket di kebun binatang. Itu adalah kewajiban kalian. Nah, setelah melaksanakan kewajiban, hak yang akan kalian dapat adalah kalian bisa menyaksikan hewan-hewan yang ada di kebun binatang karena sudah melakukan kewajiban yaitu mengantri dalam membeli tiket. Yang kedua adalah batas-batas hak setiap orang. Di gambar yang pertama, Mita berhak memiliki hewan peliharaan. Itu adalah hak yang dimiliki oleh Mita, yaitu boleh memiliki hewan peliharaan. Tapi batas dari hak Mita adalah tidak boleh membawa hewan peliharaan saat naik kendaraan umum. Karena hewan peliharaan itu, walaupun dia hewan peliharaan kalian, tapi itu bisa mengganggu ketertiban umum, bisa mengganggu pengguna kendaraan umum lainnya. Misalnya, contohnya ini kan Mita memelihara kucing, ada juga yang alergi sama bulu kucing, ada juga yang tidak suka sama kucing. Jadi, hewan peliharaan itu tidak boleh dibawa saat menggunakan kendaraan umum. Jadi itu adalah batas-batas hak, contoh dari batas-batas hak. Bayu ingin bermain sepak bola. Bermain itu merupakan hak dari anak-anak. Tapi batas dari hak bermain sepak bola itu adalah Bayu tidak boleh bermain sepak bola di jalan raya karena dapat mengganggu pengguna jalan. Sehingga Bayu itu bermain sepak bola di lapangan. Nah, itu merupakan contoh dari hak dan batasannya. Karena sudah tutup, sudah selesai, Ustadzah mau membahas kembali, maksudnya Ustadzah mau menyimpulkan ya. Jadi, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau yang harus dikerjakan. Setelah melaksanakan kewajiban, kalian akan mendapatkan hak. Ya, jadi hak itu adalah sesuatu yang diperoleh. Cukup sekian dari Ustadzah Umi. Jika masih ada kesalahan,
Mohon dimaafkan jika ada kekurangan ataupun kalian belum paham, bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.